Pertama aku ingin membahas tentang rasio turnover yang ada 3. Pertama, account receivable turnover, inventory turnover ratio, dan account payable turnover. Oke, langsung kita mulai aja. Pertama, berdasarkan grafik ini kita bisa lihat bahwa Unilever selama 2017 hingga 2019 memiliki account receivable turnover berkisar pada angka 8 hingga 9. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu untuk menagihkan piutangnya sehingga perputarannya terbilang cukup cepat. Hal ini karena ada batas jatuh tempo pembayaran yang diberlakukan dan pelanggan menepati ketentuan tersebut. Selama 2017 hingga 2018 memiliki days sales and receivable berkisar pada 40 hingga 44, menunjukkan kecepatan perusahaan menerima pembayaran dari pelanggannya cukup cepat. Oke, yang kedua, selanjutnya berdasarkan grafik yang kedua ini, kita bisa lihat bahwa selama 2017 hingga 2019, Unilever memiliki inventory turnover rasio yang berkisar pada angka 8. Ini menunjukkan perusahaan mampu untuk menjual barangnya secara cepat. Penjualan yang cepat ini menunjukkan perusahaan cukup efisien dalam melakukan manajemen inventorinya. Selama 2017 hingga 2019, Unilever memiliki day sales in inventory berkisar 40 hingga 46, menunjukkan perusahaan cukup cepat dalam menjual persediaannya. Hal ini sebagaimana sumber konten yang menjelaskan bahwa Unilever memiliki strategi untuk meningkatkan penjualannya, yaitu membuat produk baru, dan penjualan Unilever memang meningkat dan dengan adanya produk baru tersebut gitu. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, dengan grafik ini kita bisa lihat bahwa selama 2017 hingga 2019 Unilever memiliki account payable turnover yang berkisar pada angka 4, menunjukkan perusahaan stabil dalam membayar utangnya, di mana pada setiap tahun mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan perputarannya 2 kali lebih rendah jika dibandingkan dengan perputaran piutangnya. Selama 2017 hingga 2019 memiliki day purchase in account payable berkisar pada angka 7 hingga 81, menunjukkan waktu yang diperlukan perusahaan untuk membayar tagihannya cukup lama. Meskipun demikian, berdasarkan sumber konten, Unilever selalu mencoba untuk memangkas piutang yang dimilikinya, terutama utang jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun waktu pelunasan terbilang cukup lama, namun hal tersebut tidak menjadi sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan karena adanya upaya memangkas utang yang dimiliki Unilever tersebut. Nah, dengan ketiga rasio turnover ini, jika kalian sebagai customer Unilever, tentu kalian bisa melihat bahwa perlunya untuk membayarkan pembelian secara kredit yang pernah kalian lakukan tepat waktu. Kemudian sebagai seorang investor bisa melihat kemampuan pengelolaan inventory oleh Unilever yang bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk berinvestasi di Unilever. Kemudian sebagai supplier Unilever melihat bahwa Unilever memiliki tanggung jawab untuk melunasi hutangnya. Cash to current asset menurut moneyzime.com merupakan pengukuran yang digunakan oleh investor apakah perusahaan menghasilkan arus kas yang cukup dari operasi yang sedang berlangsung untuk mengetahui perusahaan dalam posisi yang sehat secara finansial dalam jangka panjang. Pada perusahaan Unilever dari tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan lalu naik kembali pada tahun 2019. Hal ini berarti perusahaan Unilever pada tahun 2019 lebih mampu menggunakan asetnya dari operasi untuk melunasi kewajibannya. Menurut jurnal Entrepreneur, rasio cepat yang sehat adalah 100%. Hal ini menunjukkan kemampuan Unilever melunasi kewajiban. Jangka pendeknya masih rendah karena kas dan piutang yang merupakan akun liquid Unilever tidak bisa melunasi kewajiban lancar sepenuhnya. Net trade cycle adalah periode saat kas dibayarkan untuk pembelian persediaan sampai dengan saat dikumpulkannya dari piutang. Menurut Yunugroho tahun 2016. Selama tahun 2017 sampai 2019, rasio net trade cycle yang paling baik adalah tahun 2017 karena Unilever lebih cepat menagih piutangnya dibandingkan tahun sebelumnya. Serta pada tahun 2017, perputaran penjualan persediaan lebih cepat atau persediaan yang dimiliki tahun 2017 lebih cepat terjual dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Time interest earn ratio menurut ilmumanajemen.com merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menutupi atau membayar beban bunga di masa depan. Hal ini berarti dari perusahaan Unilever tahun 2017 sampai 2019 mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang berarti perusahaan Unilever kurang mampu menutupi atau membayar beban bunga di masa depan perusahaan tersebut. Arus kas bebas atau free cash flow adalah salah satu alat pengukur pertumbuhan
kinerja perusahaan, dan kesehatan perusahaan. Pada perusahaan Unilever memiliki free cash flow yang fluktuatif dari tahun 2017 hingga 2019. Arus kas perusahaan Unilever didominasi berasal dari kas internal. Arus kas tersebut misalnya digunakan untuk melakukan ekspansi, pelunasan utang Unilever, dan membayar dividen. FCF Unilever beberapa digunakan untuk pergantian beberapa aset perusahaan Unilever, di mana dana tersebut berasal dari kas internal. Hal ini disebabkan Unilever tidak ingin bergantung dari pendanaan eksternal. Bahkan pada tahun 2018, Unilever menjual aset Sprite untuk melunasi beberapa utangnya di bank. Pernyataan ini didukung dengan artikel investasi.kontan.co.id. Arus kas Unilever juga digunakan untuk melakukan ekspansi dan akuisisi bisnis. Hal ini merupakan target Unilever dari tahun 2016 hingga 2021. Strategi Unilever dalam melakukan akuisisi bisnis untuk memperbanyak varian produk dalam penjualannya. Bahkan Unilever mulai berinvestasi pada sisi promosi dan pemasaran untuk memperkenalkan produk barunya. Pendanaan tersebut berasal dari kas internal perusahaan. Hal ini didukung dengan artikel kompas.com. Arus kas Unilever juga digunakan untuk membiayai pembayaran dividen, sehingga kebijakan manajerial sangat sensitif untuk arus kas. Hal ini dapat dibuktikan bahwa setiap tahunnya aktivitas pembayaran dividen dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan. Pendanaan tersebut berasal dari kas eksternal. Kas yang berasal dari eksternal juga digunakan Unilever untuk belanja modal atau capital expenditure. Valuasi ekuitas adalah topik yang terakhir. Nah, valuasi ekuitas dihitung dengan menggunakan residual income. Residual income adalah pengembangan dana di atas penghasilan dari minimum aset-aset perusahaan atau dari biaya modal atau disebut dengan cost of capital. Nah, residual income Unilever selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk menutupi atau membayar opportunity cost-nya semakin turun. Hal ini juga terjadi pada Return on Capital Employed Unilever atau ROCE yang juga mengalami penurunan. Nah, hal ini terjadi karena Unilever melakukan pembagian dividen yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 mencapai peningkatan hingga 38% dari tahun dasar, yaitu tahun 2017. Hal ini terjadi sebagai strategi Unilever untuk menarik investor berinvestasi, karena pada tahun 2019 Unilever meluncurkan produk baru, yaitu pada produk kecantikan seperti Namira dan varian produk shampoo Tresemme, kemudian 5 produk baru pada bagian makanan dan refreshment, serta home dan personal care. Kemudian, residual income yang turun berdampak pula terhadap book value Unilever yang digunakan dalam perhitungan price to book ratio. Nah, mengapa mengalami penurunan? Karena laba perusahaan Unilever ini sangat sensitif dengan penghasilan dan biaya keuangan. Biaya keuangan Unilever pada tahun 2017 127 miliar, 2018 191, kemudian di tahun 2019 mencapai 230 miliar. Hal ini terjadi karena Unilever terikat dengan investasi pembelian aset tetap dan bahan baku untuk produksi dalam mata uang dolar, rupiah, dan juga euro. Nah, komitmen pembelian aset tetap ini dilakukan Unilever dengan cara meminjam dana dari pihak ketiga dan pihak berelasi. Unilever menyebutkan bahwa kenaikan biaya keuangan ini terjadi karena kenaikan loan rate dari pinjaman yang dilakukan oleh Unilever tersebut.